Aku merasa seperti sedang beruntung akhir-akhir ini. Selama aku melakukan kontak fisik dengan primadona sekolah, nilai-nilaiku bisa meningkat. Demi terus menyentuh tubuhnya. Setiap hari aku mengikutinya, membawakannya teh, menuangkan air, dan menunjukkan perhatian. Karena itu, aku menjadi penjilat terkenal di seluruh sekolah. Tetapi primadona sekolah tidak tahan lagi dan memperingatkanku. Fang Yuan, kau sangat mengganggu. Bisakah kau menjauh dariku? Kemudian aku menemukan bahwa menyentuh gadis urakan dari kelas sebelah juga memiliki efek yang sama. Sejak itu aku meninggalkan primadona sekolah. Setiap hari mengejar gadis urakan itu memohon padanya untuk memukulku. Hingga sebulan kemudian, primadona sekolah tidak senang. Dia menahanku yang babak belur. Dengan mata sedikit merah berkata, Fang Yuan, jangan merendahkan dirimu lagi. Mengejar gadis urakan itu. Aku berkencan denganmu, oke? Dalam sekejap, aku tercengang. Seorang siswa pindahan datang ke kelas 3 SMA. Tidak hanya berpenampilan cantik, akademiknya juga luar biasa. Ujian bulanan pertama ia langsung mendapat peringkat pertama di seluruh tingkatan. Sayangnya kepribadiannya suram. Tidak ada yang berani mendekatinya. Aku, yang merupakan siswa biasa yang tidak menonjol di kelas, tentu saja tidak memiliki banyak interaksi dengannya. Tetapi baru-baru ini aku menemukan, selama aku melakukan kontak fisik dengannya, hal-hal baik akan terjadi. Pertama, ketika aku melewatinya, tidak sengaja menyentuhnya. Malam itu aku menemukan 10 yuan. Lalu aku jatuh saat berlari di waktu istirahat. Dan dia membantuku berdiri. Makan siang di kantin gratis. Namun, ini tidak berarti apa-apa. Karena 10 atau 8 yuan tidak bisa dianggap sebagai keberuntungan. Hingga hari ujian bulanan kedua, aku membawa kotak pensil keluar kelas. Pintu kelas terlalu ramai. Aku tidak tahu siapa yang mendorongku. Aku terhuyung dan menabrak Bai Mingbing dengan keras. Pelan-pelan, Bai Mingbing memegang suaraku. Jernih dan dingin. Seperti mata air pegunungan. Wajahku memerah setelah aku pergi. Aku tidak terlalu mempedulikan insiden kecil ini. Namun setelah hasil ujian bulanan keluar, aku terkejut. Aku benar-benar mendapat 510 poin. Perlu diketahui, sejak aku masuk SMA, nilaiku tidak pernah melebihi 500 poin. Tidak peduli seberapa keras aku belajar. Aku tidak bisa memecahkan mantra ini. Tapi kali ini mantra itu benar-benar dipatahkan olehku. Karena takut ini hanya kebahagiaan sesaat, aku menghitungnya lagi dengan hati-hati. Total skornya benar-benar 510 poin. Aku mengepalkan kertas ujian dan hampir menangis karena kegembiraan. Untuk membuktikan keberuntunganku. Apakah itu benar-benar terkait dengan Bai Ningbing? Sebelum pulang sekolah, aku memutuskan untuk mencobanya lagi. Bai Ningbing adalah orang yang dingin. Berbicara dengannya saja sulit. Apalagi melakukan kontak fisik dengannya. Aku menunggu sepanjang malam tetapi tidak menemukan kesempatan. Setelah kelas malam selesai, Bai Ningbing membawa tasnya keluar. Aku dengan asal memasukkan beberapa buku latihan ke dalam tas. Bersiap untuk mengejarnya. Tetapi ketika aku menggendong tas dan bergegas keluar kelas, dia sudah menghilang. Waktu pulang sekolah, kerumunan orang sangat ramai. Para siswa semua bergegas pulang. Aku sama sekali tidak dapat menemukan Bai Ningbing. Yang lebih sial adalah, entah siapa yang melempar pel di tanah. Aku tersandung pel. Dan langsung jatuh ke tanah. Kacamataku terbang keluar. Sejauh 2 meter. Kacamataku. Jangan diinjak. Jangan injak aku. Berlutut di tanah dan meraba-raba kemana-mana. Pandangan di depan mata kabur. Tetapi tidak ada yang memperhatikanku. Sampai sesosok tubuh berhenti di depanku. Seorang anak laki-laki di samping tertawa dan menghangatkan. Bukankah ini penggemar kecilmu? Bagaimana bisa jatuh seperti ini? Gadis di atas kepalaku menatapku selama 2 detik. Dengan dingin mundur selangkah,
Apa urusanku? Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dan anak laki-laki itu pergi bersama. Aku menahan napas. Hatiku terasa asam dan getir. Tang Nuan adalah gadis yang sudah lama aku sukai diam-diam. Sebulan yang lalu, aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta padanya. Dia tidak menerima hadiahku, melainkan bertanya kepadaku dengan nada merendahkan. Berapa nilaimu di ujian bulanan kali ini? 499. Dia menarik sudut bibirnya. Maaf. Aku tidak berkencan dengan orang bodoh. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dan aku bersedih karenanya untuk waktu yang lama. Sebulan telah berlalu. Meskipun aku sudah move on, tetapi tindakannya barusan masih membuatku sedikit malu. Anak laki-laki yang bersamanya tadi adalah Chen Ping-an, peringkat kedua di kelas mereka. Apakah mereka berdua berkencan? Cukup cocok juga. Orang-orang datang dan pergi di sekitarku. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan diri. Mengulurkan tangan untuk meraih kacamataku. Sebuah tangan yang putih dan lentik. Selangkah lebih cepat mengambil kacamataku. Ini milikmu, aku mendongak. Melihat wajah Bai Ningbing yang kabur. Milikku? Tangan itu mengulurkan kacamatanya. Aku mengulurkan tangan untuk menerima momen sentuhan ujung jari. Dari ujung lorong terdengar suara keras, duar. Suara Chen Ping-an bergema di seluruh sekolah. Tang Nuan. Apa kamu baik-baik saja? Tang Nuan jatuh tersungkur. Beberapa bagian wajahnya terluka. Penuh dengan plester luka. Berwarna-warni dan cukup bagus. Keesokan harinya saat pergi ke sekolah, aku melewati kelas Tang Nuan. Melihat ekspresi wajah yang buruk di dekat jendela. Tang Nuan sangat senang dengan Bai Ningbing. Benar saja, itu adalah pengalamanku. Selama ada kontak fisik dengannya, akan ada hal baik yang datang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Menyentuhnya, tidak hanya akan memicu keberuntungan dalam hidup, bahkan nilai juga akan meningkat. Setelah kembali ke kelas, aku mulai berpikir bagaimana mendekati Bai Ningbing. Tidak mungkin hanya mengandalkan pertemuan kebetulan, kan? Aku tetap harus menjalin hubungan baik dengannya. Saat jam istirahat Bai Ningbing membaca buku di tempat duduknya. Kebetulan teman mejanya tidak ada. Aku berjalan mendekat. Melirik ke arah Edgar Allan Poe. Aku tahu ini. Bukankah ini topik pembicaraan yang sama? Aku duduk di sebelahnya, teman sekelas Bai Ningbing. Kamu juga suka Edgar Allan Poe ya? Benar-benar punya selera. Setiap novelnya. Aku sangat suka terutama yang berjudul My Aunt's Entertainment. Aku sudah membacanya berkali-kali. Bai Ning menatapku dengan bingung. Aku tidak berbicara. Ada apa? Bai Ningbing berkata dengan acuh tak acuh. Ada hal lain? Tidak ada. Hanya saja aku ingin mengobrol denganmu. Maaf. Aku agak sibuk sekarang. Dia menatapku dengan mata hitam pekat. Hampir tidak ada emosi di matanya. Dia membaca buku-buku ringan. Sibuk apaan? Tapi dia adalah dewi keberuntunganku. Mana berani aku memarahinya? Aku memarahinya dalam hati. Aku tersenyum canggung dan kembali ke tempat dudukku. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Dia tidak suka My Aunt's Entertainment. Kenapa? Aku mengeluarkan ponselku dan mencarinya. Dan langsung melihat beberapa kata besar. Penulis? Guy de Maupassant, serangan pertama yang proaktif. Mengalami kekalahan besar. Aku malu untuk mencarinya lagi. Hingga hasil ujian mingguan keluar. Aku melihat total nilaiku 510. Berkeringat dingin. Kehilangan aura juara dari Bai Ningbing. Nilai saya benar-benar berhenti lagi. Ini tidak bisa terus seperti ini. Aku mengepalkan tinjuku dan membuat secangkir teh susu gelembung wangi. Bersiap untuk mencari Bai Ningbing. Tapi ini sangat memalukan. Sudahlah. Katakan saja saat tengah hari. Saat tengah hari lupakan saja.
Katakan saja sore. Ketika sore hari teh susu sudah habis. Sore hari, Bai Ningbing bermain tenis di lapangan. Dia selalu menyendiri. Tidak bermain dengan orang lain. Kali ini kelas kami akan bertanding melawan kelas 2. Ketua olahraga sakit. Anak perempuan di kelas melihat Bai Ningbing tinggi. Mencoba mengundangnya. Tanpa diduga dia akan setuju lapangan dipenuhi orang yang menonton pertandingan. Banyak anak laki-laki berkelompok untuk menyemangati gadis yang mereka sukai. Ini adalah kesempatan bagus. Saya membeli sebotol air di toko. Mencari seseorang untuk menyelinap masuk. Permisi. Meminjam untuk melewati tembok manusia. Meremas masuk. Mata berkunang-kunang. Di sekitarku ada anak laki-laki dari kelas 2. Chen Ping An melirik. Terlalu malas untuk memperhatikanku. Tetapi beberapa anak laki-laki di sebelahnya berbisik. Kenapa dia datang lagi? Tang Nuan sudah dengan jelas menolaknya. Masih belum menyerah. Lihat Tang Nuan mengabaikannya. Tanpa diduga ini terjadi pada mereka. Aku mengatupkan bibirku. Hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Menyipitkan mata mencari Bai Ningbing, lensa kacamatanya buram. Aku agak tidak bisa melihat dengan jelas. Pertandingan baru saja selesai. Para pemain masing-masing bubar dan berjalan ke pinggir lapangan. Tang Nuan berjalan menghampiri. Melihatku dan terkejut. Kemudian melihat air di tanganku. Acar plum. Kenapa kamu datang lagi? Baru kusadari. Tanpa sadar aku membeli soda persik. Ini adalah rasa favorit Tang Nuan. Dulu setiap kali dia bermain bola, aku akan membeli soda dan menunggunya di warung. Aku mengambilnya begitu saja tanpa berpikir panjang. Ini memang membuat orang salah paham. Aku menggenggam botol soda erat-erat. Dengan nada kaku. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak datang untuk mencarimu. Benarkah? Terserah padamu. Dia menarik bibirnya sedikit. Berjalan ke arah Chen Ping An dengan acuh tak acuh. Di sudut mataku ada pasangan tampan dan cantik. Berbicara dan tertawa. Suaranya tidak terlalu keras atau pelan. Kebetulan aku mendengarnya. Sepertinya ada beberapa orang yang belum menyerah. Oh, apa urusanku? Dia sudah lama mengejarmu. Sudah kubilang, aku tidak akan membuang waktu dengan orang bodoh. Satu tegukan demi satu tegukan. Mereka benar-benar bahagia. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Tang Nuan. Hei. Dia berbalik dengan ekspresi sombongnya. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tahu siapa yang bodoh. Dia terkejut padaku. Beraninya aku mengatakan kata-kata seperti itu. Dia segera menoleh dan berbicara dengan orang lain. Bahkan tidak membalasnya. Aku juga tidak marah. Marah. Berbalik ke arah Bai Bingbing. Tugas utamaku adalah berusaha meningkatkan nilai. Bukan membuang waktu dengan orang seperti ini. Entah kenapa, sekelompok gadis di kelas kami duduk di tanah minum air. Hanya Bai Ningbing yang berjalan keluar lapangan dengan ekspresi redup. Tidak ada yang memberinya handuk dan air. Juga tidak ada yang memperhatikannya. Teman sekelas Bai Ningbing. Aku berlari puluhan meter untuk mengejarnya. Dengan sedikit terengah-engah menyerahkan air. Minumlah. Dia tampak sedikit terkejut. Sesaat kemudian, dengan lembut menggelengkan kepala, tidak perlu membawanya. Aku memaksanya dan dia menunduk. Botol soda itu, ternyata dia tidak menolak lagi. Terima kasih, sama-sama. Aku datang khusus untuk melihatmu, semangat ya. Angin bertiup di lapangan. Rambut basahnya di dahi sedikit bergoyang tertiup angin. Bai Ningbing menatapku beberapa saat, tanpa emosi di matanya. Sudah berakhir. Apa yang sudah berakhir? Aku menoleh untuk melihat, dan baru menyadari bahwa orang-orang itu sudah mulai mengumpulkan pena dan papan. Kelas kami kalah dari kelas 2 dengan selisih 10 poin. Tidak heran ekspresi Bai Ningbing begitu redup. Ini bukan salahmu. Ketika aku berbalik,
Bai Ningbing sudah berjalan jauh. Aku segera menyusulnya. Bukan salahmu. Kau awalnya hanya pemain pengganti. Sudah kubilang apa hubungannya denganmu. Dia tidak menjawab. Diam-diam berjalan ke depan. Apa kau sudah makan? Mari kita pergi makan bersama. Dia tidak menghiraukan. Atau aku? Besok pagi aku akan membawakanmu sarapan. Roti kacang merah di bawah rumahku sangat enak. Dia mulai kesal. Berhenti. Teman, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku juga segera berhenti. Hanya merasa kau orang yang spesial. Ingin berteman denganmu? Mari berkenalan. Namaku Fang Yuan. Nada bicaranya dingin. Aku tahu namamu Fang Yuan kedua. Aku tidak butuh teman, boleh pergi sekarang? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak membutuhkan teman? Aku menyeringai seperti anjing. Kalau begitu, bolehkah aku berteman denganmu secara sepihak? Dia mungkin merasa aku tidak ada harapan. Menghela napas. Berbalik dan pergi. Langkahnya semakin cepat. Teman sekelas Bai Ningbing, teman sekelas Bai Ningbing. Aku terus mengganggunya sepanjang jalan. Sampai dia sampai di peralatan di dekat lapangan. Dia masuk untuk mengambil tas, banyak orang di dalam. Aku tidak bisa masuk. Jadi aku harus diam untuk sementara waktu. Menunggunya di luar. Beberapa gadis seumuran anak-anak bersandar di dinding dan menertawakanku. Hei! Apakah kau tidak mengejar Bai Ningbing? Aku tidak akrab dengan mereka. Agak panik tiba-tiba ditanya. Kenapa? Teman sekelas hanya peduli sedikit. Ada apa? Gadis yang peduli padanya menarik sudut mulutnya. Aku menyarankanmu untuk menjauh dari keramaian. Apakah kau tahu kenapa dia pindah sekolah? Aku menggeleng. Kau tidak tahu? Lupakan saja jika kau tidak tahu. Singkatnya, orang ini adalah bintang kesepian. Siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Jika kau tidak percaya tahayul, cobalah saja. Gadis itu menyampirkan tasnya dan pergi sambil berbicara dan tertawa dengan temannya. Aku menatap kosong saat mereka pergi menjauh. Hatiku seperti dilempari batu besar, ombak bergulung-gulung. Baru setelah berbalik aku menyadari. Bai Ningbing sudah keluar. Aku tidak tahu kapan dia keluar. Apakah dia mendengar perkataan gadis itu? Seketika terpaku di tempat. Tidak tahu harus berkata apa. Bai Ningbing melirikku. Diam-diam menyampirkan tasnya, menundukkan matanya. Emosinya tersembunyi sangat dalam. Jangan ikuti aku lagi. Terima kasih. Dia berjalan menuju gerbang sekolah melawan angin malam. Bayangannya mungkin seperti sebutir debu. Tiba-tiba aku merasa tidak bisa hanya melihatnya pergi. Bai Ningbing. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia pindah sekolah. Aku hanya tahu jika mendekat. Dia tidak akan sial. Dia jelas adalah pertanda baik. Aku berteriak keras ke punggungnya. Besok pagi aku akan membawakanmu roti kacang merah. Dia berhenti sejenak. Tidak menoleh, menghilang ke keramaian. Keesokan paginya. Saya mengantre lama. Baru bisa mendapatkan yang hangat. Saat roti kacang merah masuk ke kelas. Bai Ningbing sudah tiba. Saya dengan terengah-engah menyerahkan roti kacang merah itu kepadanya untukmu. Roti kacang merah terdengar suara, tit-tit, dari dalam kelas, aku tidak menghiraukannya. Melihat Bai Ningbing. Dia berhenti sejenak. Tidak mengambilnya. Mencari buku di mejanya untuk dibaca. Juga tidak melihatku, tidak perlu. Aku sedikit canggung. Tetap mempertahankan gerakan semula. Berkata dengan suara kecil. Enak sekali. Coba saja. Keheningan yang panjang. Dia mengeluarkan sebuah buku. Membukanya dan melihatku. Dengan alis sedikit berkerut. Aku sudah bilang. Tidak perlu. Aku menarik matanya. Makna yang kuberikan sangat jelas. Tidak menerima penolakan. Aku mengantre selama 1 jam baru bisa membelinya. Aku merasa harga diriku sedikit terluka. Terpaksa menarik tanganku dan tersenyum canggung.
Baiklah. Terdengar suara dering telepon dari kakak ipar. Aku berlari kembali ke tempat dudukku. Dengan tergesa-gesa mengeluarkan buku pelajaran bahasa Mandarin. Dan membaca dengan lantang saat wali kelas masuk. Setelah dia pergi, aku meletakkan buku. Meremas roti kacang merah di tanganku, sakit kepala, Bai Ningbing benar-benar sulit ditaklukkan. Beberapa gadis di sekitarku tersenyum sambil mengedipkan mata. Wei Fang Yuan. Ada apa denganmu dan Bai Ningbing? Kau mengejarnya? Aku mendekat untuk melihat. Ingin menjelaskan tetapi merasa tidak perlu, malas berbicara. Sekelompok orang tertawa riuh. Kau berani mengejarnya. Punya keberanian. Roti kacang merah jelek itu. Siapa yang menginginkannya? Jika kau mengejarku seperti ini, aku juga malas menghiraukanmu. Aku sedikit marah. Siapa yang ingin mengejarmu? Kamu mengejarku. Aku juga tidak mau. Kamu dengan bodohnya mengantre 1 jam hanya untuk sebungkus roti kacang merah. Aku ingin membantah. Namun akhirnya hanya mengatupkan bibir. Menunduk melihat buku pelajaran. Sebenarnya sejak kecil aku selalu dipuji pintar. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama selalu berada di peringkat atas. Setelah masuk sekolah menengah atas, jelas semua poin pengetahuan aku pahami. Tapi setiap kali ujian selalu saja kehilangan poin tanpa alasan yang jelas. Aku mendapatkan julukan di mulut orang lain. Si bodoh yang tidak peduli seberapa kerasnya berusaha tidak akan ada kemajuan. Sepertinya aku selalu kekurangan sedikit keberuntungan. Berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Bai Ningbing. Juga hanya demi sedikit keberuntungan itu saja. Hanya saja penampilanku yang bodoh ini. Di mata orang lain pasti sangat menggelikan, kan? Memikirkan hal ini entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Mengatupkan bibir. Air mata berjatuhan di tanganku. Namun tidak menyadari bahwa di sampingku tiba-tiba menjadi sunyi. Para gadis itu semua terdiam. Hingga suara jernih terdengar dari atas kepala. Kenapa menangis? Aku menahan diri. Mendekat ke Bai Ningbing. Berdiri di samping mejaku. Menatapku dari atas. Di luar jendela hujan gerimis turun. Tubuhnya menghalangi cahaya lampu. Setengah wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Tidak, aku menghapus air mata dan menyembunyikannya. Dia tidak bertanya lagi dan menghela napas. Tatapannya tertuju pada roti kacang merah di tanganku. Kamu mengantre selama 1 jam. Aku mengangguk pelan. Berikan padaku. Aku sedikit terkejut. Tapi melihat penampilannya dia serius. Entah kenapa jantungku berdebar kencang. Aku ragu-ragu memberikan roti kacang merah di tanganku padanya. Dia menerimanya. Dengan nada tenang. Terima kasih, Bai Ningbing memakan roti kacang merahku. Aku tahu dia hanya dingin di luar tapi hangat di dalam. Saat istirahat, aku duduk di barisan paling belakang. Melihatnya dari jauh. Sambil menggigit roti kacang merah. Sambil menghitung, darah panas kegembiraan melonjak. Saat teman sebangkunya pergi berjalan-jalan, aku segera bergegas menghampirinya. Teman sekelas Bai Ningbing. Dia tertegun. Menatapku, apakah ada urusan lain? Apakah roti kacang merahnya enak? Kalau begitu, bolehkah aku membawakanmu lagi besok? Dia tidak terlalu ingin terus memperhatikanku. Tetapi masih dengan sabar menolak. Tidak perlu, hemat waktumu. Siapkan lebih banyak buku saja. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membawakanmu. Sungguh tidak perlu merepotkan, tidak merepotkan. Tidak merepotkan, bukankah kita teman baik? Tidak boleh mengatakan kata-kata seperti itu. Bai Ningbing menghela napas sambil menggenggam pena. Mungkin menyesali mengapa harus makan. Roti kacang merahku ditahan. Menahan diri untuk bertanya padaku. Jika kamu tidak ada urusan, kembalilah ke tempat dudukmu dan tidurlah sebentar. Aku tidak mengantuk. Aku sengaja datang mencarimu. Hanya untuk bertanya apakah roti kacang merahnya enak atau tidak. Tidak sepenuhnya, aku mengulurkan tangan di bawah meja,
Tatapan berharap bisa berjabat tangan? Mengapa ujian mingguan kecil diadakan sore ini? Jika tidak, akan terlambat? Hasil ujian mingguan kecil keluar. 520 poin. Aku menggenggam kertas ujian dengan air mata berlinang. Menatap bagian belakang kepala Bai Ningbing. Itu dilihat lagi dan lagi. Sangat puas. Sejak hari itu, aku setiap hari membawakan Bai Ningbing kantung air dan makanan. Menanyakan kabar dan memberikan perhatian hangat. Sangat teliti. Bai Ningbing seperti biasa tidak suka memperhatikanku. Namun, tidak menghalangiku untuk mendekatinya. Diam-diam berpikir. Mungkin dia hanya seorang sundera. Sebenarnya tidak membenciku sama sekali. Karena mendapatkan aura jenius Bai Ningbing. Setiap kali aku ujian, ada peningkatan. 2 kali ujian mingguan kecil naik menjadi 530 poin. Ujian bulanan ketiga di kelas 3 SMA. Saya sudah bisa mendapatkan 540 poin di sekolah. Setiap kali selesai ujian, akan ada daftar elit yang ditempel di dinding kantor pengajaran. 100 peringkat teratas di kelas akan masuk daftar. Bai Ningbing menduduki puncak daftar lagi dengan skor 708. Dan saya ternyata juga masuk daftar. Jika di sekolah Bai Ningbing sebelumnya, skor saya ini sama sekali tidak akan masuk daftar. Tetapi sekolah kami sedikit lebih buruk daripada sekolahnya yang dulu. Jadi meskipun hanya 540 poin, saya juga bisa berada di peringkat 98 di kelas. Pertama kali melihat diri saya di daftar, saya dengan bersemangat menyentuh nama saya. Tidak mungkin. Belum lama berjalan. Tetapi saya mendengar suara yang tidak pantas. Karena dia juga masuk daftar. Itu Chen Ping An. Tidak perlu dipikirkan. Tang Nuan pasti juga ada. Saya berbalik. Dan benar saja saya melihatnya. Dia melihat namanya sendiri. Wajahnya tidak terlalu bagus. Kali ini dia berada di peringkat 18. Tidak apa-apa. Tang Men hanya melakukan satu kesalahan. Chen Ping An menghiburnya. Wajahnya pucat dan dia tidak berbicara. Melirik saya dengan tatapan agak redup. Segera menundukkan matanya dan berbalik pergi. Saya meningkat pesat. Ujian bulanan keempat saya sudah mencapai 590 poin. Perlahan-lahan saya merasa otak saya semakin jernih. Dulu ketika menghadapi masalah sulit, di depan mata saya seolah-olah ada kabut. Sepertinya bisa melihat jawabannya tetapi juga sepertinya tidak bisa. Dan sekarang muncul embusan angin. Meniup kabut itu, jawabannya menjadi semakin jelas. Guru menyadari kemajuan saya. Terkejut? Karena merasa tidak enak. Secara terang-terangan mencurigai saya mencontek. Beberapa kali tanpa alasan memanggil saya ke atas panggung. Meminta saya untuk memecahkan soal. Setelah beberapa kali saya memberikan jawaban yang tepat tanpa kesalahan, akhirnya mempercayai nilai saya. Tidak hanya itu. Lambat laun, sikap teman-teman sekelas terhadap Bai Ningbing juga berubah. Mereka bilang, pasti karena aku menghirup aura jenius Bai Ningbing. Makanya aku bisa maju secepat ini. Maka, sesekali ada juga orang yang mendekati Bai Ningbing untuk bertanya soal pelajaran. Dulu sepi dan dingin, sekarang di sekelilingnya mulai ada orang. Dia tetap acuh tak acuh. Tapi tidak pernah menolak untuk menjelaskan soal kepada siapapun. Setelah ujian bulanan keempat, pilih tempat duduk. Aku masih suka barisan terakhirku. Aku bertanya pada Bai Ningbing. Mau tidak duduk di barisan terakhir bersamaku? Angkat kamu jadi ketua barisan. Ekspresinya dingin. Langsung menolak. Setelah aku duduk, dia malah memindahkan mejanya ke sebelahku. Aku menatapnya dengan terkejut, dia tidak menghiraukanku. Dengan tenang mengerjakan soal. Yo. Bukannya bilang tidak mau datang. Dia tidak mengangkat kepalanya. Daripada mengobrol, lebih baik kerjakan beberapa set soal. Tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan melampaui kamu. Aku menunggu, dalam kebingungan. Sepertinya aku melihat dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu terlalu cepat.
Sampai-sampai aku mengira mataku salah lihat. Apa dia tadi tersenyum? Pasti tersenyum, kan? Ternyata dia juga bisa tersenyum. Celaka. Kenapa aku terus melihatnya? Aku sadar dan menunduk, dengan marah mengerjakan 2 set soal fisika. Sebelum belajar malam, Lin Zheng yang sekolah di sekolah sebelah membawa 2 cangkir teh susu untuk menemuiku. Dia duduk di tempat duduk Bai Ningbing dan bilang dia baru saja patah hati oleh wanita. Sudah cukup. Lalu bertanya padaku. Ngomong-ngomong, ada apa kamu dengan Bai Ningbing itu? Aku duduk sambil memegang teh susu, agak merasa bersalah. Bai Ningbing apa? Tidak tahu. Jangan pura-pura. Aku sudah dengar semua. Katanya kamu mengejarnya. Terakhir kali aku bertemu kamu. Kamu masih ditolak oleh Tang Nuan. Menangis sampai mati. Kenapa tiba-tiba berubah orang? Apakah manusia selalu berubah? Kamu berubah terlalu cepat. Kamu marah padaku. Coba ceritakan padaku tentang mengejar Bai Ningbing. Apakah itu untuk membuat Tang Nuan marah dengan berbicara omong kosong? Dia juga pantas. Sepertinya aku benar, jadi kamu sangat marah. Bukan itu. Mengingat Tang Nuan membuatku merasa malu. Aku meremas cangkir teh susu dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak memperhatikan suara yang berhenti sejenak lalu pergi di dekat pintu belakang. Setelah Lin Zheng pergi, aku berlatih 2 set bahasa Inggris lagi. Close test. Saat hampir waktunya belajar mandiri malam. Bai Ningbing baru kembali ke kelas. Hari sudah gelap. Dia berjalan dari kegelapan ke cahaya. Tidak tahu kenapa suasana hatinya sepertinya tidak baik. Penuh kesuraman. Kamu kenapa? Aku bertanya pelan. Tidak apa-apa. Dia tidak melihatku dan diam-diam mencari sesuatu di rak buku. Aku tebak. Mungkin dia bertemu dengan gadis-gadis yang menjengkelkan itu. Mereka mengganggu Bai Ningbing bukan hanya sekali atau 2 kali. Aku tidak ingin menyentuh alisnya. Meletakkan lollipop di mejanya, mengerjakan soal sendirian dengan tenang. Bai Ningbing tidak beres. Linglung. Dan dia mengabaikanku. Meskipun dia memang tidak terlalu memperhatikanku. Tapi entah kenapa ada yang salah. Hari berikutnya, saat istirahat panjang, kantor urusan sekolah dan sekelompok siswa sedang melihat daftar elit yang baru ditempel. Bai Ningbing berjemur di balkon. Dia bersandar di pagar sambil memegang catatan bahasa Inggris. Dengan malas melihat matahari. Menyinari separuh wajahnya. Rambut halusnya memancarkan aura samar. Tahi lalat kecil di batang hidungnya membuatnya semakin muda. Aku dengan berani mendekat. Memintanya untuk melihat peringkat bersamaku. Dia agak tidak sabar. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Bagimu tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku belum pernah pergi beberapa kali, kan? Temani aku menonton. Aku sangat sibuk. Dia tidak marah. Berjalan-jalanlah semalaman. Orang perlu berolahraga agar suasana hati dan tubuh mereka baik. Oke. Aku tidak bisa membujuknya. Namun, ada sosok yang tidak pada tempatnya di sampingnya. Aku menoleh dan melihatnya. Tang Nuan jarang sekali tidak begitu tinggi dan perkasa. Matanya menatap Bai Ningbing. Dengan sedikit rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Orang ingin merusak suasana. Aku tersenyum. Ada sesuatu? Tidak ada apa-apa. Dia menarik kembali pandangannya. Dia mengaitkan bibirnya padaku. Aku hanya melihat bahwa kamu mendapat peringkat 38 di kelas kali ini. Selamat, aku tersenyum dingin. Terima kasih. Aku tidak berencana untuk melanjutkan percakapan. Mungkin karena dibujuk oleh ketidakpedulianku. Dia ragu-ragu sejenak. Lalu dia masih bertanya padaku dengan enggan. Apakah kamu ingin makan malam bersama malam ini? Pergi saja ke tempat yang biasa kita kunjungi dulu. Dulu, ketika aku diam-diam menyukainya. Melalui orang-orang yang aku kenal di kelas 2. Aku pernah makan malam bersamanya. Saat itu, dia tidak menyukaiku. Tapi sekarang dia mengajakku makan malam bersama.
Hanya karena aku bukan lagi orang bodoh yang dia kira. Jadi dia mulai melepaskan niatnya untuk mendekatiku. Benar-benar murahan. Aku cukup sibuk. Aku ingin mengakhiri percakapanku dengannya secepat mungkin. Mendekat ke sisi Bai Ningbing. Cukup untuk membuat orang salah paham. Aku khawatir dan melirik Bai Ningbing. Untungnya, dia tidak merusak rencanaku. Aku sedikit berterima kasih. Tang Nuan melihat pemandangan ini. Ekspresinya membeku lama. Dia tersenyum canggung. Matanya redup dan meminta maaf. Maaf mengganggu. Bai Ningbing selalu terlihat seperti orang luar. Dengan tenang menyaksikan penampilanku. Sampai Tang Nuan pergi, napasnya berat. Berkata perlahan, "Bisakah kau menjauh dariku?" Aku tersadar. Buru-buru mundur 2 langkah. Maaf. Aku tidak tertarik untuk tahu siapa orang tadi. Dia menutup buku catatannya. Matanya menunjukkan kejengkelan yang tak tertahankan. Bisakah kau tidak mendekatiku lagi di masa depan? Ini sangat mengganggu. Aku tertegun. Aku belum pernah melihat tatapan seperti itu darinya. Liang Bo muak. Aku terkejut. Buru-buru menjelaskan. Maaf. Tidak hanya hari ini, tapi juga sebelumnya. Wajahnya sedingin es. Aku hanya ingin sendirian dengan tenang. Bisakah kau menjauh dariku? Anggap saja aku memohon padamu, aku menatapnya dengan tatapan kosong. Bai Ningbing. Ada apa denganmu? Apa yang kukatakan sudah cukup jelas. Dia sepertinya sudah muak, bangkit dan berjalan menuju kelas. Setelah 2 langkah, dia berbalik dan berkata, "Dan juga roti kacang merahmu. Rasanya sangat tidak enak." Ternyata roti kacang merahku tidak enak? Ini benar-benar membuatku terpukul. Aku terdiam di tempatku untuk waktu yang lama. Pikiranku kosong saat pelajaran dimulai. Aku kembali ke tempat dudukku. Dia jelas ada di sampingku. Tapi aku merasa seperti kami terpisah ribuan mil. Aku ingin berbicara dengannya. Tapi dia selalu sibuk. Aku hampir tidak menemukan kesempatan. Setelah sekian lama, akhirnya aku menyerah. Sebelumnya aku selalu berpikir dia melihatku. Sepertinya itu hanya ilusi. Sebenarnya dia selama ini menahanku. Sama seperti menahan roti kacang merah yang tidak enak itu. Dia suka menyendiri. Menyukai dunia seorang diri. Dan aku, demi mendapatkan keberuntungannya, memaksakan diri masuk ke dunianya. Mengabaikan perasaannya. Memang terlalu egois. Terlalu egois. Seharian ini aku tidak mencarinya lagi. Malam hari kedua, saat belajar mandiri, aku tidak makan. Duduk di kursi mengerjakan soal matematika. Aku dan Bai Ningbing sudah 1,5 hari tidak berbicara. Hanya terus-menerus mengerjakan soal pengingat. Agar bisa tenang. Terdengar keributan di lorong. Aku mendengar beberapa orang di sebelahku berbisik. Bukankah itu Bai Yan? Apakah dia datang mencari Bai Ningbing? Kudengar dia pernah berbicara dengan Bai Ningbing. Aku menegakkan tubuh dan mendongak. Bai Yan, siswa unggulan dari sekolah menengah utama provinsi juga idola sekolah. Sangat hebat hingga aku pun pernah mendengar tentang dunianya. Hanya saja aku tidak tahu dia pernah berbicara dengan Bai Ningbing. Terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Teman? Maaf mengganggu. Aku menoleh dan anak laki-laki tinggi dan tampan itu tersenyum lembut. Permisi, apakah Bai Ningbing ada di sini? Di hadapannya, aku merasa sangat kusam. Aku menggelengkan kepala. Dia pergi makan? Kalau begitu, bisakah aku minta tolong? Kau berikan ini padanya. Terima kasih. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di atasnya ada kartu bertuliskan selamat ulang tahun. Aku tertegun sejenak. Lalu mengulurkan tangan menerimanya. Ternyata hari ini hari ulang tahunnya. Tentu saja aku tidak pernah masuk ke dunianya. Lihatlah, aku bahkan tidak tahu hari ulang tahunnya. Mana mungkin aku bisa disebut teman? Temannya adalah siswa unggulan. Adalah idola sekolah. Bukankah aku ada sesuatu di hatiku yang terasa seperti tertusuk?
Agak tidak nyaman. Saat belajar mandiri, Bai Ningbing kembali. Aku mengeluarkan kotak hadiah itu dan memberikannya padanya. Ini dari Bai Yan. Dia terdiam sejenak. Mengulurkan tangan menerima dengan ekspresi dingin seperti biasanya. Terima kasih, sama-sama. Selamat ulang tahun. Juga, aku berusaha keras untuk tersenyum. Sebelumnya, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu merasa tahu segalanya dan mengabaikan perasaanmu. Setelah tidak bisa dia, hanya menyesuaikan pegangan erat. Tidak melihatku apapun, tidak menyebutkan kegilaan. Pintu belakang terbanting terbuka dan masuk. Semburan udara dingin. Pintu rusak ini. Aku segera menutup pintu. Tertawa kering 2 kali. Melihat Bai Ningbing tidak berbicara. Juga diam-diam mengeluarkan soal yang salah. Belajar dengan serius. Bel berbunyi tepat di malam hari. Bai Ningbing pergi. Aku mengerjakan soal matematika lagi di kelas. Baru kemudian menggendong tas pulang. Sudah tidak banyak orang di sekolah. Angin barat laut seperti pisau bertiup di wajah. Aku dengan pahit berpikir hilang. Keberuntungan Bai Ningbing. Apakah nanti akan berhenti di sini saja? Apakah menginjak kakinya ada gunanya? Sekarang bertengkar seperti ini dengannya. Tidak enak menginjak kakinya. Tidak sopan sekali. Saat sedang berpikir tiba-tiba menabrak tembok manusia. Aku mendongak. Terpesona oleh seorang gadis kecil yang bersemangat. Siapa? Tidak punya mata ya? Gadis kecil bersemangat tidak melihat. Aku kenal. Orang ini adalah preman dari kelas sebelah. Setiap hari membuat onar. Karena keluarganya punya sedikit latar belakang sehingga bisa terus berada di kelas unggulan. Aku tidak ingin memperhatikannya dan mau pergi. Tapi dia menghalangi jalanku. Dia tersenyum jahat. Wei Yaba benar-benar berkumpul dengan orang yang sama. Sama seperti orang itu. Wajahnya sial sekali. Aku tidak tahan lagi. Mendongak menatapnya. Kau bilang siapa? Gadis kecil bersemangat tersenyum menyeringai. Mengangkat alisnya. Kenapa tidak boleh begitu melindunginya? Bintang sialan itu tertusuk lagi di hatinya. Aku mengepalkan tanganku. Tidak tahu dari mana keberanian menatapnya, ya. Ada apa? Kamu bangga sekali. 2 gadis yang angkuh dan sombong. Bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kaki Bai Ningbing. Tertawa. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Memangnya kenapa? Kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kakinya. Kau cari mati ya? Menjadi marah. Mencengkeram kerah bajuku. Hampir mengangkat seluruh tubuhku. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sebuah sosok berlari mendekat dan kemudian polisi datang. Mereka semua datang. Kenapa santai sekali? Apakah aku datang? Bukan waktunya. Aku menatap. Sebenarnya juga takut di dalam hatinya. Tapi dia tidak mau terlihat lemah. Dia galak, aku juga galak. Melotot. Aku menggertakkan gigi dan melemparku ke tanah dengan keras. Beruntung kau. Setelah pergi. Kakiku sedikit lemas. Duduk di pojok tembok, aku merasa takut, jalanan sudah sepi. Karena bertemu. Aku juga ketinggalan bus terakhir. Aku memeluk tasku dan menyeka air mata. Benar-benar hari yang buruk. Aku terisak tanpa suara. Tiba-tiba teringat suara langkah kaki. Kasihan sekali. Seorang pria menghela napas pelan. Memasukkan sesuatu ke lenganku. Beli roti untuk dimakan. Adik kecil? Aku mendongak. Pria itu sudah melangkah ringan. Masuk ke mobil mewah. Dan pergi begitu saja. Hanya meninggalkan bau bensin yang menyesakkan. Belasan lembar uang kertas jatuh dari lenganku. Aku memungutnya satu persatu dan tertegun. Bukannya soal uang sebanyak itu untuk membeli roti. Aku berurusan dengan kalian orang kaya. Aku tiba-tiba berdiri.
Melihat mobil mewah itu menghilang di ujung jalan. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kenapa aku mulai mendapatkan keberuntungan aneh ini lagi? Padahal hari ini aku sama sekali tidak menyentuh Bai Ningbing. Aku ingat dengan seksama 100% yakin. Hari ini jangankan menyentuh Bai Ningbing. Bahkan kontak mata pun hampir tidak ada. Berpikir lagi dan lagi. Berpikir lagi dan lagi. CPU-ku sudah mau terbakar. Mungkinkah itu gadis, JNGSHN? Takut. Tapi aku harus memverifikasi sekali lagi. Jika menyentuh gadis, JNGSHN juga bisa memicu keberuntungan. Maka aku tidak perlu lagi mengganggu Bai Ningbing. Meskipun mungkin akan dipukuli. Tapi asalkan bisa mendapat nilai bagus. Dipukuli ya dipukuli. Hari berikutnya, aku mengawasi ketat gadis, JNGSHN. Rutinitasnya setelah dia meninggalkan sekolah sepulang sekolah malam. Menghalangi jalannya untuk jadi gadis, JNGSHN. Gadis, JNGSHN, tertegun. Menatapku dengan heran. Sepertinya tidak mengerti bagaimana aku berani mencarimu hari ini hanya untuk memberitahumu. Kau bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Bai Ningbing. Aku tahu kalimat ini akan membuatnya marah. Benar saja. Dia langsung mencengkeram kerah bajuku. Dengan ekspresi garang. Kau gila ya? Iya. Aku gila? Pukul aku? Kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukul gadis, JNGSHN. Gadis, JNGSHN, menahan diri lagi. Urat-urat biru muncul di dahinya. Akhirnya menggigit bibirnya dan mendorongku menjauh. Aku jatuh ke tanah. Kacamataku jatuh. Ke bawah. Pecah di bawah kaki. Orang gila. Siapa yang mau berurusan denganmu? Bergetar seperti anak ayam. Hari ini aku akan melepaskanmu dulu. Pergi yang jauh. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Gadis kecil itu dengan kesal menyampirkan tasnya. Sekelompok gadis berjalan ke arahnya, salah satu dari mereka mendekat dengan menjilat. Bertanya apa yang terjadi lagi dengan dia yang keluar sebagai polisi? Tidak ada apa-apa. Bertemu orang gila, pergi. Dia menepuk orang itu dan pergi. Aku menghela napas lega. Meraih kacamata dan memakainya, duduk di bawah tiang listrik. Masih terguncang. Pandangan di depan mata terpotong menjadi beberapa bagian. Tidak mungkin kan? Kacamatanya pecah. Sial sekali. Aku tahu aku akan mendapat masalah karena si gila itu. Bagaimana mungkin gadis kecil itu memiliki keberuntungan? Aku dengan sedih menyentuhnya. Berapa umurmu? Kamu terlalu banyak membaca Shakespeare. Aku mendongak dengan bodoh. Melihat pria yang bertengkar di depanku, pria itu tersenyum dingin. Cinta tanpa materi. Seperti sepiring pasir, tidak perlu ditiup angin, 2 langkah saja sudah berantakan. Wanita itu, Hong Zuo, juga pergi dengan linglung. Tidak jauh. Dengan marah menoleh. Melepas sepatu botnya. Melepas jam tangannya. Melepas kalungnya. Semua dilemparkan di kakiku, ini untukmu. Pria itu terdiam beberapa saat. Tersenyum pahit sambil menangis. Berbalik dan masuk ke mobil mewah. Melaju dengan cepat. Aku dengan linglung mengambil jam tangan dan kalung berkilauan di tanah. Berat sekali, bukan karena kaget ini kan? Gadis kecil yang bersemangat. Kamu punya daya tarik yang menarik perhatian. Keesokan harinya, kursi di sebelahnya kosong. Bai Ningbing tidak masuk sekolah. Aku tidak tahu mengapa dia tidak datang. Juga tidak tahu siapa yang bisa ditanya. Hatiku sama seperti kursi itu. Kosong sepanjang hari, suasana hati tidak baik. Kalau begitu aku harus meminta gadis kecil yang bersemangat untuk menggantinya. Sebelum pelajaran terakhir, aku mendorong pintu kelas 4. Di kelas yang awalnya berisik, ada orang asing dengan wajah di pintu. Orang-orang yang pendiam semuanya melihat ke arahku. Sampai aku menunjuk ke arah spirit di barisan belakang. Adik kecil memberi makan spirit itu. Adik kecil, jangan pulang lewat gang belakang sepulang sekolah.
Tunggu spirit itu. Adik kecil awalnya sedang membuat milk tea. Tertegun mendengar teriakanku. Gelasnya pecah. Kelas 4. Hening. Mendidih dalam sesaat. Wei. Siapa itu? Berani menantang Shen Youchu? Kakak kelas mana yang sibuk sekali? Kelas menjadi ramai berdiskusi. Melemparkan tatapan ingin tahu padaku. Aku melirik mereka. Berbalik dan dengan tenang kembali ke kelas. Setelah 1 jam pelajaran berakhir, perjanjian duelku dengan adik kecil spirit sudah tersebar luas. Saat pulang sekolah, banyak orang dari kelas 4 menunggu untuk menonton keramaian. Aku membawa tas dan perlahan masuk ke gang belakang spirit. Adik kecil sudah terlanjur menaikkan harga dirinya, jadi tidak mungkin dia tidak datang. Beberapa menit kemudian, dia muncul di mulut gang di belakang. Diikuti oleh sekelompok adik kecil. Dia melempar tasnya ke adik kecil. Kalian tunggu di sini saja, jangan mendekat. Lalu dengan muram berjalan mendekat dan berkata, mau apa? Hanya ingin memberitahumu. Kau tidak lebih baik dariku. Sialan, sudah kuduga dia akan membalas. Mencengkeram kerahku. Kau sakit, ya? Aku hanya memarahinya sekali. Sampai-sampai aku menggertakkan gigi dan meminta maaf pada Bai Ningbin. Kalau tidak, aku akan datang dan memarahimu setiap hari. Kau tidak apa-apa? Kau pikir aku akan meminta maaf padanya? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu, ayo pukul saja. Kau pikir aku tidak berani? Dia membenturkan aku ke dinding dengan keras. Suara, buk, yang menyakitkan. Aku mendengus pelan. Agak sulit bernapas spirit. Adik kecil tertegun sejenak. Lalu mendorongku menjauh. Gila. Dia dengan putus asa menjambak rambutnya dan berjalan keluar kota. Beberapa gadis mengerumuninya dan pergi keluar lagi. Ada apa? Perlu tidak kami berguling-guling setelah dipukuli oleh gadis, JNGSHN? Benar saja, rezekiku tidak ada habisnya. Asalkan melapor ke polisi di bidang ini. Batangan emas. Hidup semudah membalikan telapak tangan. Hari ketiga, aku menggunakan trik yang sama untuk mengajak gadis, JNGSHN. Kali ini dia tidak mau datang. Tidak masalah. Aku mencarinya setelah sekolah. Dia sendirian. Aku menghadang jalannya untuk gadis, JNGSHN. Kamu datang lagi. Benar. Kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kaki Bai Ningbing, pukul aku. Malas meladenimu. Gadis, JNGSHN, berbalik dan ingin pergi. Aku mendekat dan menjambak, JNGSHN. Kerahel baju adik perempuan, pukul aku. Gadis, JNGSHN, putus asa. Berantakan. Dia dengan kasar mendorongku. Sebenarnya apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Meskipun aku terjatuh ke tanah. Tapi tatapanku masih keras kepala. Minta maaf pada Bai Ningbing. Aku sangat sibuk mental. Gadis, JNGSHN, dengan marah meninju tempat sampah berkali-kali. Orang gila? Bai Ningbing tidak masuk sekolah selama beberapa hari berturut-turut. Setiap hari aku tidak senang. Jadi setiap hari aku pergi menantang gadis, JNGSHN. Lama-kelamaan, di sekolah perlahan tersebar. Dikatakan, aku diam-diam menyukai gadis, JNGSHN. Gadis, JNGSHN, menyatakan cinta setiap hari. Tapi gadis, JNGSHN, tidak menyukaiku. Memukulku setiap hari. Aku menjadi anjing penjilat yang beradab di seluruh sekolah. Menjilat yang ini, menjilat yang itu. Tapi aku tidak peduli. Asalkan bisa mendapatkan keberuntungan. Aku tidak peduli bagaimana orang lain memukulku. Dalam beberapa hari dipukuli oleh gadis, JNGSHN. Aku hampir mengumpulkan uang muka untuk membeli rumah. Hanya ada satu masalah. Kacamata akan terus seperti ini. Ini bukan solusi. Demi pembangunan berkelanjutan, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli lensa kontak. Hari ke-7,
Tahun baru Imlek akan segera tiba. Cuaca semakin dingin. Udara dingin seperti es, aku tidak sempat mengeringkan rambut setelah keramas. Jadi aku pergi ke sekolah dengan rambut tergerai, dan rambutku setengah kering saat sampai di kelas. Tiba-tiba seorang gadis menghalangi temanku. "Kamu siapa?" "Sial. Fang Yuan, kenapa matamu jadi sebesar ini?" Gadis itu memasang ekspresi seperti melihat hantu. "Segitunya kah?" Aku berbalik dan berjalan ke tempat dudukku. Baru kusadari Bai Ningbin sudah kembali. Dia sedang membaca buku. Mendengar suara di depan. Dia mendongak dan melihat ke arahku, dan merapikan rambutnya yang berantakan. Aku seolah bisa mendengar detak jantungku yang berdebar kencang. Aku ragu sejenak. Aku tersenyum padanya. Dia mengangguk. Sebagai balasan, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan. Tapi mungkin itu akan membuatnya kesal. Jadi aku menelannya semua dan diam kembali ke tempat dudukku. Suasananya canggung. Bai Ningbin melirikku. Tiba-tiba bertanya padaku. "Kenapa kamu tidak memakai kacamata?" Apakah dia mengkhawatirkanku? Jantungku berdebar kencang. Tapi kemudian perlahan tenang. Dia bertanya seperti itu. Mungkin hanya karena aku tidak memakai kacamata. Terlihat aneh. Aku tersenyum tipis. Tiba-tiba terpikir untuk mencoba gaya yang berbeda. Itu ide bagus. Dia menoleh dan menarik napas. Napasnya sangat ringan. Aku bertanya padanya. "Kenapa kamu lama sekali tidak masuk sekolah?" "Maaf. Aku dirawat di rumah sakit karena radang selaput lendir hidung." Dia menatapku, aku mengangguk. Setelah keluar dari rumah sakit, hatiku terasa sedikit hampa. Memang benar aku tidak pernah masuk ke dunianya. Tidak punya kontak dengannya. Juga tidak tahu masa lalunya. Bahkan pernah menertawakan ulang tahunnya. Aku tidak berhak tahu jika dia sakit. Benar? Bai Ningbing tiba-tiba menatapku. Ibu jarinya terus-menerus mengorek bulu hidung. "Aku dengar kau belakangan ini sering mencari Shen Youchu dari kelas 4, nama gadis." Dari mulutnya mengatakannya. Cukup mengejutkan. Tidak kusangka dia baru datang sudah mendengar rumor itu. Aku agak malu. Memang benar. Aku mencarinya karena ada urusan. Jauhi dia saja. Aku menatapnya dengan bingung. Bai Ningbing menunduk membolak-balik buku pelajaran. Pandangannya tertutupi oleh transliterasi. Tidak bisa melihat emosinya. Ujian masuk universitas sudah dekat. Jangan tunda masa depan karena seorang gadis nakal. Lantas, apa artinya ini? Menasihati anak muda yang tersesat bukankah merasa aku mengganggu? Lalu mengapa mengatakan ini? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tidak berani bertanya. Hanya bisa diam. Terima kasih. Aku tahu, aku punya batasan. Seharian ini aku dan Bai Ningbing merasa canggung dan suasana hati kami tidak baik. Saat hampir pulang sekolah, aku pergi lagi menunggu Shen Youchu. Kali ini dia malah kabur duluan. Tidak dipukuli, aku merasa tidak nyaman. Di jalan keluar gerbang sekolah, seorang gadis kelas 4 dengan baik hati menunjuk ke arah ipar. Kak Youchu ada di gang belakang. Mengenai dia memanggilku ipar tanpa alasan. Aku juga tidak ingin mempermasalahkannya. Aku langsung mengejar. Gang belakang Shen Youchu remang-remang. Shen Youchu membelakangi mulut gang sedang menelepon. Dari speaker terdengar suara seorang pria paruh baya. Sepertinya ayahnya menelepon, "Sibuk apa?" "Orang tua, urus kepindahanku." "Kenapa tiba-tiba? Kenapa harus pindah sekolah?" Shen Youchu terdiam sejenak. "Saya dibully di sekolah." Di ujung telepon sana lama. "Diam. Siapa yang kamu bully?" Shen Youchu hancur, "Saya dibully." "Tidak bisa dijelaskan padamu, cepat urus." Dia dengan kesal menutup telepon. Berbalik dan melihat hantu. "Kenapa kamu menghantuiku?" Aku berlari dan mencengkeram kerahnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Mau kemana, nenek moyang?"
Lepaskan aku, kumohon. Tidak bisa. Aku beritahu kamu. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu pergi kemana? Aku akan mengejarmu kemanapun. Shen Youchu akhirnya tidak tahan lagi. Dengan kasar mendorongku menjauh. Fang Yuan, kamu terlalu menindas. Aku dengan marah beberapa langkah. Kakiku kosong. Di belakang tangga penuh dengan meja kursi rusak. Aku terjatuh. Ding Ling Kuang, sakit. Seluruh tubuh memar. Sakitnya sampai berteriak. Shen Youchu terkejut. Hampir jatuh. Sebelum jatuh, ditarik oleh seseorang. Aku dengan susah payah mendongak. Shen Ningbing bergegas datang. Dia membelakangi lampu jalan, tidak bisa melihat ekspresinya. Hanya uap dingin saat bernapas yang hilang dalam lingkaran cahaya. Kenapa kamu datang? Aku seharusnya baik-baik saja. Aku berusaha keras untuk bangun. Kakiku gagal. Hampir mencoba, Bai Bing meraih lenganku. Menarikku berdiri. Tangan yang lain melingkari bahuku. Membantuku jatuh. Beberapa tangan yang lain. Sikap memeluk. Telingaku berdengung. Wajahku sedikit panas. Bai Bing membeku. Aku di bawah kakinya. Serius? Jangan terlalu menindas. Aku melihat ke mulut gang. Tidak ada lagi sosok manusia. Nada bicara Shen Youchu kaku. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Besok akan baik-baik saja. Menarik tangannya dan mundur selangkah. Kakiku sakit dan aku hampir tidak bisa berdiri. Aku segera bersandar ke dinding. Kenapa wajahmu seperti ini? Aku tersenyum canggung. Senyumku hancur. Di beberapa tempat. Sakit saat tersenyum. Aku menarik napas dingin. Tidak berani. Aku tidak berani membiarkan Bai Ningbing melihat kebetulan ini. Ya. Dia menatapku. Matanya seolah menyimpan ribuan kata. Menabrak Fang Yuan. Pada akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kamu mengejar seorang wanita cantik? Aku tertegun. Bertemu dengan tatapannya, oh. Benar. Begitulah yang dibicarakan di sekolah. Tapi bukankah dia merasa aku mengganggunya? Apa urusannya dengan siapa yang aku kejar? Saat ini, baru kusadari. Ternyata aku sangat keberatan. Dia bilang aku mengganggunya. Aku menunduk dan berkata dengan kesal. Ingin pacaran ya? Tidak ada hubungannya denganmu. Ingin pacaran. Dia sangat marah sehingga dia berpikir begitu. Tidak masalah meskipun hidung dan wajahmu memar dipukuli olehnya. Itu tuduhan yang salah. Tidak. Aku juga tidak dipukuli seperti ini setiap hari. Dia tadi tidak sengaja. Dia sebenarnya tidak jahat. Dia tidak jahat. Jangan menilai orang dari penampilannya, cukup. Dia memegang bahuku. Mendorongku ke dinding. Matanya sedikit merah. Fang Yuan. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Aku tertegun sejenak. Dia menatapku. Menggigit giginya. Jangan lagi merendahkan dirimu sendiri. Bukankah kamu ingin jatuh cinta? Bagaimana kalau aku berkencan denganmu? Gang itu sunyi senyap. Sepertinya aku bisa mendengar suara dua hati yang berdebar bersamaan. Dia terlalu dekat, seperti ingin berciuman. Dan pandangannya memang perlahan jatuh ke kapalku. Aku menatapnya dengan linglung. Jantungku berdebar kencang. Dari luar terdengar suara satpam. Siapa di sana? Keduanya terkejut. Terburu-buru berpisah. Bai Ningbing menghindari tatapanku. Maaf. Aku tadi tidak tahu kenapa, tidak apa-apa. Aku benar-benar mendengar dengan jelas. Mengatakan apa? Aku ingin pulang. Aku buru-buru mengatakannya. Terhuyung keluar dengan terpincang-pincang. Bai Ningbing diam-diam melihatku pergi. Setelah lama berlalu,
Baru perlahan keluar. Cukup sudah. Aku berguling-guling. Tidak bisa tidur. Tidak apa-apa. Aku selalu teringat akan tatapannya saat itu. Saat itu hampir saja berciuman. Mungkin hanya karena gelap gulita. Setelah sadar, dia pasti akan menyesal. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Bagaimana mungkin ada yang menyukaiku? Aku menarik napas dalam-dalam menahan perasaan ingin menangis. Masuk ke dalam selimut dan tidur dengan nyenyak. Setelah berjuang, akhirnya tertidur di tengah malam. Keesokan harinya kembali ke sekolah. Aku tidak hanya memar di wajah, bahkan mataku juga bengkak. Untuk menutupi diriku, aku kembali memakai kacamata tebal. Bai Ningbing datang sangat terlambat. Setelah masuk kelas, duduk dia membawa embusan angin dingin. Tidak ada yang saling menyapa. Bagaimanapun, hal yang sangat canggung terjadi tadi malam. Dia sengaja menghindar. Dan aku punya alasan untuk itu. Aku menatap tanpa pergi. Melamun, pikiran tertuju pada belajar. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Waktu makan malam. Aku tidak keluar untuk makan. Aku menggigit 2 potong roti yang kubawa. Dan terus mengerjakan soal di tempat dudukku. Malam ini aku mengerjakan soal matematika Jiangsu. Soal terakhir sangat sulit. Bahkan soalnya saja sudah ratusan kata. Aku melihatnya lama. Dan tidak punya ide sama sekali. Pintu belakang terbuka dan orang-orang terus keluar. Ketika 2 anak laki-laki terakhir keluar. Mereka mengobrol sambil berjalan. Seseorang baru saja melihat Bai Yan. Tepat di depan gerbang sekolah kita. Pasti datang mencari Bai Ningbing. Pasti Bai Yan yang datang. Aku menggenggam pena. Dan merasa sedikit konyol. Tentu saja aku dan Bai Ningbing tidak mungkin bersama. Dengan adanya Bai Yan. Mengapa dia menyukaiku? Ruangan kelas kosong. Hanya tersisa aku sendirian. Aku menatap kertas ujian. Dengan sedih dan linglung. Setelah beberapa saat, aku menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan mentalitas. Dan terus mengerjakan soal tetapi tidak bisa menyelesaikannya setelah setengah hari. Hati mulai terasa tidak tenang. Semakin gelisah semakin tidak bisa diselesaikan. Akhirnya aku punya ide. Tetapi salah perhitungan setelah dihitung lama. Aku menjambak rambutku. Tidak tahu di mana letak kesalahannya. Tiba-tiba aku mendengar suara dingin di belakangku. Bukan begitu cara menyelesaikannya. Aku terkejut. Ketika aku menoleh, Bai Ningbing sudah membungkuk di sampingku dan mengambilnya dari tanganku. Lihat informasi ini, kamu bahkan tidak menggunakannya. Tubuhnya hampir menaungiku. Weo Zuobi dengan cepat menulis jawaban di kertas draftku. Saat goresan penanya semakin jelas. Aku tidak berani bergerak. Sudah berapa lama dia di sini? Apakah dia sudah lama mengawasiku? Bisakah kau mengerti? Aku kembali sadar. Mengangguk? Ya. Itu bagus. Pertanyaan kedua. Seharusnya tidak sulit bagimu. Dia menegakkan punggungnya. Tetapi tidak bermaksud untuk pergi. Ada apa? Dia menatapku ragu-ragu sejenak. Dengan tarikan napas dalam-dalam Fang Yuan. Aku minta maaf atas pelanggaranku tadi malam. Aku sedikit terkejut. Dengan cepat berdiri. Melambaikan tangan dengan santai. Tidak apa-apa. Bukankah sudah kukatakan? Aku bahkan tidak mendengarnya dengan jelas. Kau tidak perlu khawatir. Bukan? Aku minta maaf karena menyatakan cintaku padamu lalu melarikan diri. Seperti petir yang meledak di benakku. Aku merasa seperti tidak mengerti bahasa Mandarin. Apa maksudnya itu? Apa maksud perkataannya? Bai Ningbing menatapku. Setiap kata diucapkan dengan sangat serius. Kupikir kau pasti sangat terganggu tadi malam. Jadi aku ingin mengatakannya lagi. Fang Yuan, aku menyukaimu. Bisakah kau bersamaku?
Aku terdiam, beberapa emosi asam yang tak terlukiskan membanjiriku, air mata tak terkendali mengalir. Aku dengan cepat menyeka dan memaksakan senyum. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Hari April Mop? Shen Youchu baru saja datang mencariku. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dia memberitahuku. Kau tidak mengejarnya, dia juga memberitahuku. Kau mencarinya setiap hari agar dia meminta maaf padaku. Pikiranku kosong sejenak. Ada apa dengan adik kecil ini? Kenapa dia mengatakan ini pada Bai Ningbing? Entah kenapa aku merasa lebih bersedih. Aku tersedak. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku mencarinya juga punya tujuan sendiri. Apa kamu menyatakan cinta hanya karena ini? Apakah ini bisa dianggap balas budi? Bai Ningbing, bukankah kamu membenciku? Kamu merasa terganggu dan menyuruhku menjauhimu. Lalu apa maksudnya itu? Dia menatapku dengan tatapan kosong. Matanya sedikit merah. Suaranya semakin pucat. Maaf. Aku minta maaf atas kata-kata itu. Tapi aku tidak pernah membencimu. Hari itu aku mengatakan hal seperti itu. Hanya karena aku pikir kamu masih menyukai Tang Nuan. Aku pikir kamu mendekatiku. Aku hanya ingin menggunakan diriku untuk membuatnya marah. Agar dia menyesal. Sungguh maaf. Aku tertegun. Hati terasa seperti ombak yang dahsyat. Berkali-kali menghantamku, itu karena Tang Nuan. Ternyata seperti itu. Akhirnya aku ingat. Dia tiba-tiba menjadi dingin padaku. Sepertinya memang ada hubungannya dengan Tang Nuan. Malam itu, Lin Zheng datang mencariku untuk bermain. Dalam keadaan linglung, aku seperti melihat bayangannya di kaca. Tapi saat menoleh, tidak ada siapapun di belakang, aku pikir itu hanya ilusi. Ternyata memang dia sudah mendengar semuanya. Dan selalu merasa keberatan. Aku menatapnya, air mata berlinang dan tersedak. Bai Yan adalah adik tiriku. Aku sebenarnya tidak berbicara dengannya. Aku hanya berharap aku bisa kembali dan melihatku. Nana, kamu bilang roti kacang merahku tidak enak, maaf. Itu satu-satunya kebenaran. Aku menangis lebih keras. Dia bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Cukup menangisnya. Aku bertanya padanya. Lalu apakah kamu masih bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan tadi tentang bersama? Tentu saja, dia berkata sambil mencibir dan tersenyum. Tapi mungkin kau pernah dengar terlalu dekat denganku. Akan membawa nasib buruk, tidak mungkin. Aku menerjang kepelukannya. Kau tidak tahu betapa banyak keberuntungan yang kau berikan padaku. Dia membetulkan dirinya dan memelukku dengan erat. Malamnya aku baru tahu apa yang terjadi sore itu. Ternyata, Bai Ningbing bertemu Bai Yan. Kebetulan dilihat oleh Shen Youchu. Dia pikir Bai Ningbing berkencan dengan Bai Yan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Bergegas maju dan mencengkeram Bai Ningbing. Aku hanya memarahimu sekali. Aku dipermalukan oleh Fang Yuan setiap hari. Berkata, aku tidak sebaik satupun darimu. Jika jari kakimu tidak meminta maaf padamu, dia tidak akan melepaskanku. Kau menekan dengan baik. Kau benar-benar berkencan dengan orang lain. Apakah kau pantas untuk Fang Yuan? Ini adalah kata-kata asli Shen Youchu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan dengan ekspresi apa dia mengucapkan kata-kata itu. Dan aku tidak tahu mengapa dia membela ketidakadilan untukku. Mungkinkah kami menjalin perasaan setelah berkelahi? Singkatnya, setelah Bai Ningbing mendengar apa yang dia katakan, dia memutuskan untuk kembali ke kelas mencariku. Aku dan Shen Youchu bisa bersama. Aku harus berterima kasih padanya. Belajar malam. Aku pergi ke kelas 4 lagi. Shen Youchu tanpa sadar ingin menghindariku ketika melihatku. Aku meletakkan secangkir teh susu siang pao-pao di mejanya. Shen Youchu, terima kasih. Dia melihat teh susu. Mungkin mengerti apa yang terjadi. Duduk kembali di kursinya. Duduk kembali di kursinya. Meneguk teh susu dengan gaya erlang yang angkuh. Tidak memanggilku gadis jalanan lagi. Jika kau menyukainya,
Aku akan terus memanggilmu seperti ini, Enyah. Sebenarnya dia orang yang cukup baik. Kau orang yang baik. Aku sama sekali bukan orang yang baik. Shen Youchu memalingkan wajahnya, tidak ingin melihatku lagi. Aku tersenyum. Berbalik dan pergi, setelah sekolah Bai Ningbing mengantarku pulang. Halte bus? Kita berdiri berdampingan menunggu bus. Benarkah aku tidak perlu mengantarmu pulang? Benar, ayahku akan menungguku di persimpangan jalan. Celaka kalau dia melihatnya. Baiklah. Dia bersandar di pinggir jalan dan menghela napas. Baru saja hujan. Ada genangan air di pinggir jalan. Sebuah mobil melaju kencang. Bai Ningbing. Dengan cepat menarikku ke samping. Air memercik kemana-mana. Untungnya tidak mengenai tubuh, hati-hati. Katanya baik. Hampir saja berciuman. Wajahku memerah dan jantungku berdebar kencang, aku tidak berani bergerak. Pandangannya turun dan tertuju pada bibirku. Lembut dan mempesona. Perlahan wajahnya semakin mendekat. Bibirnya semakin dekat denganku. Suara derit rem yang tajam terdengar. Bus datang dan aku tersadar. Dengan cepat aku mundur selangkah. Hendak naik bus, pergi, tetapi lenganku ditarik olehnya. Seluruh tubuhku terhuyung ke arahnya. Dia menunduk dan memberikan ciuman singkat. Lalu melepaskanku. Terlalu cepat. Aku bahkan belum merasakannya. Sampai jumpa besok. Dia melambaikan tangan. Sampai jumpa besok. Aku dengan linglung naik ke bus. Melihat melalui kaca. Dia berdiri di tempatnya mengantar sosokku yang semakin mengecil. Sampai tidak terlihat lagi. Aku dan Bai Ningbing diam-diam bersama seperti ini. Belajar bersama. Berusaha bersama. Setelah bersama, aku baru menyadari bahwa dia juga orang yang suka tersenyum. Saat aku berbicara dengannya, dia selalu tersenyum menatapku. Ujian bulanan kelima. Aku mendapat 620 poin. Menduduki peringkat ke-19 di seluruh angkatan, daftar ditempel di kantor urusan akademik. Hari itu, aku menarik Bai Ningbing untuk menemaniku melihat. Sembari diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memotret beberapa kali. Pertama kali berada di posisi setinggi ini. Harus diabadikan dengan baik. Bai Ningbing sedikit tidak berdaya. Tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Tersenyum melihatku mengambil foto di jalan kembali ke kelas. Aku terus mengoceh menceritakan mimiku semalam. Dia mendengarkan dengan sabar. Sesekali menimpali beberapa kalimat. Saat di lantai 2. Seorang siswa laki-laki yang tidak kukenal berlari. Teman sekelas Bai Ningbing, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi sangat gugup. Menyerahkan sepucuk surat untukmu. Bai Ningbing tidak berniat menerimanya. Maaf. Anak laki-laki itu langsung memasukkan surat itu ke tangannya. Dan berbalik lari. Bukan berarti tidak ada yang menyatakan cinta pada Bai Ningbing. Tetapi di era ini masih ada yang mengirim surat cinta kertas? Aku dengan masa merebutnya. Aku lihat apa yang dia tulis. Bai Ningbing sedikit tidak berdaya. Jangan dibaca. Buang saja. Aku mau lihat. Aku juga mau belajar. Bai Ningbing menghela napas. Mengulurkan tangan untuk merebut. Aku tidak memberikannya, sambil menaiki tangga sambil bercanda dan merobek amplop surat. Teman sekelas Bai Ningbing, melihat surat ini seperti melihat dirimu. Cukup berbudaya. Jangan dibaca. Kumohon buang saja. Aku lihat dulu. Teman sekelas Bai Ningbing, mungkin kamu tidak tahu siapa aku. Tapi itu tidak penting. Aku sangat menyukaimu. Meskipun mereka semua tidak menyukaimu. Meskipun setiap orang akan mengalami nasib buruk jika mendekatimu. Aku berhenti. Suara semakin mengecil. Meskipun kamu membuat Xiao Qingqiu bunuh diri. Kata-kata di kertas itu seperti pisau yang melompat-lompat. Palu goda menghantam jantung Bai Ningbing, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jangan dibaca. Dia merebut surat itu. Merobeknya menjadi berkeping-keping. Dengan panik membuangnya ke tempat sampah.
Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Belum pernah melihat tangannya gemetar. Siapa Xiao Qingqiu? Mengapa anak laki-laki itu menulis hal seperti itu? Aku berhenti sejenak. Dan buru-buru berbalik dan berlari menuruni tangga. Namun meskipun aku mencari-cari omelan, aku tidak dapat menemukan anak laki-laki itu lagi. Bai Ningbing telah berubah. Dia sepertinya sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kembali ke kelas, dia mulai mengerjakan soal latihan dengan gila-gilaan. Dia membisu. Seolah hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Aku tidak mendesaknya untuk berbicara. Kupikir dia perlu menenangkan diri. Malam harinya, aku pulang dan menggunakan komputer ibuku untuk mencari Xiao Qingqiu. Nama ini tidak membuahkan hasil. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencari di forum online yang kuingat. Mencari? Kupikir mungkin aku bisa menemukan jawaban di sana. Benar saja. Setelah membolak-balik banyak sekali postingan, aku menemukan informasi tentang Xiao Qingqiu di bagian komentar dari postingan pengakuan cinta. Aku perlahan membacanya. Semakin merasa sesak napas. Postingan itu penuh dengan sumpah serapah kejam terhadap Bai Ningbing. Aku harus mengabaikan sumpah serapah itu dan mencari petunjuk yang berguna. Ternyata, Xiao Qingqiu adalah ketua kelas dari kelas unggulan di SMA nomor 1. Pada bulan Oktober tahun lalu, dia tiba-tiba melompat dari gedung. Karena jatuh di atap lantai 1, dia nyaris tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi sampai sekarang dia belum sadar dan masih terbaring di rumah sakit. Orang-orang di bagian komentar berkata, beberapa jam sebelum Xiao Qingqiu melompat dari gedung, dia memberitahu temannya bahwa dia berencana menyatakan cintanya pada Bai Ningbing. Dan tepat setelah Bai Ningbing pergi, dia melompat dari gedung. Dikatakan bahwa Bai Ningbing memaksanya untuk mendorongnya ke bawah. Mungkin dia bahkan mendorongnya sendiri. Sebuah akun bernama Yeye mempostingnya. Banyak komentar. Kalian tidak tahu, siapapun yang berteman dengan Bai Ningbing ini pasti akan sial. Orang-orang di kelas mereka semua tahu. Dia biasanya terlihat sangat sopan. Tetapi diam-diam dia menindas dan meremehkan orang. Dia sering mempermalukan dan menghina orang-orang yang mengejarnya. Tidak ada satupun yang tidak dimaki-maki. Aku melihat informasi asing itu. Bagaimanapun caranya, aku tidak bisa menyatukan gambaran itu dengan Bai Ningbing. Tengah malam aku mematikan komputer. Aku pikir aku harus mencium dan bertanya. Bai Bingbing datang ke kompleks rumah Bai Ningbing setiap hari pagi-pagi sekali. Aku tidak memberitahunya di gerbang kompleks. Melihatnya keluar sendirian. Dengan kegelapan di matanya. Melihatku jelas di luar dugaannya. Jika seperti dulu, dia pasti akan sangat senang. Dia juga menyadari aku datang mendekat. Kenapa kamu datang, Bing? Aku ingin mendengarmu bercerita tentang Xiao Qingqiu. Dia tertegun sesaat dan tersenyum pahit. Ada apa? Apa kamu juga berpikir aku yang membuatnya melompat? Tidak. Aku hanya ingin membantumu. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Dia menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya. Ujung hidungnya membeku merah. Saat itu dia jelas baik-baik saja dan memberitahuku. Dia tidak akan putus asa. Akan berusaha keras dan bertemu denganku di puncak. Aku benar-benar tahu kenapa dia melompat. Dia runtuh dan berkata. Air mata jatuh tanpa sadar. Semakin pucat. Mungkin memang aku. Dia memberitahuku. Aku akan putus asa. Siapapun yang bertemu denganku akan sial? Mungkin karena dia selalu terlihat terlalu dewasa. Jadi aku tidak bisa membayangkan Bai Ningbing juga bisa menangis. Tapi sebenarnya dia sama sepertiku. Hanya seorang gadis berusia 17 tahun. Dia juga akan merasa dirugikan dan sakit. Tidak. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Aku dengan lembut memeluknya. Aku tahu kamu tidak mendorongnya. Aku percaya kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ningbing, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku akan selalu menemanimu, oke? Kamu benar-benar percaya padaku. Tentu saja.
Dia terdiam sesaat. Gemetar. Memelukku erat. Setelah pelajaran terakhir, tahun baru akan tiba. Sekolah libur selama 3 hari. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu selama 3 hari ini. Aku menyelinap ke forum online SMA nomor 1. Dan bertanya kepada siswa kelas 3 tentang rumah sakit tempat Xiao Qingqiu dirawat. Pada hari pertama SMP, aku tidak memberitahu siapapun. Dan pergi sendiri menemui Xiao Qingqiu. Dia sudah berada di rumah sakit ini selama setengah tahun. Dan tampaknya banyak orang yang menjenguknya selama dia dirawat. Ketika aku menyebut nama itu kepada perawat, dia memasang ekspresi mengerti. Oh, kamu temannya ya? Iya, iya. Dia di kamar nomor 9 lantai 16. Belok kiri dan naik lift saja. Terima kasih. Aku membawa sekantong pisang ke lantai 16. Ruang perawatan. Ada banyak tempat tidur tambahan di dalam dan di luar. Kebanyakan adalah keluarga yang menemani. Aku berjalan melewati kamar demi kamar. Sampai di depan pintu nomor 9. Sekarang bukan jam besuk. Aku hanya bisa mengintip dari jendela besuk. Seorang anak laki-laki seumuranku berbaring di tempat tidur dekat jendela besuk. Aku melihat sebentar sebelum berani memastikan bahwa itu adalah Xiao Qingqiu. Penampilannya jauh lebih kurus dari di foto. Dengan mata tertutup seperti sedang tidur. Kamu datang lagi untuk menjenguk Qingqiu. Sebuah suara laki-laki terdengar dari belakang. Aku terkejut. Berbalik hendak menjawab. Baru menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Gadis itu sekitar 170 cm. Memakai kacamata. Dan memiliki kulit yang sangat putih. Hari ini tidak ada kunjungan medis. Bagaimana mungkin teman baik tidak menjenguknya? Terima kasih. Teman-teman sekelas ini sangat baik kepada Qingqiu. Dia pasti akan sangat senang jika tahu. Pria itu menyeka matanya. Membujuk. Tapi kamu datang terlambat hari ini. Sekarang tidak diizinkan menjenguk. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu melihatnya dari jauh saja. Gadis itu mengatupkan bibirnya. Translate_text. Melihat ke dalam jendela kunjungan dan bertanya. Paman Qingqiu membaik baru-baru ini. Kapan dia akan bangun? Berbicara tentang ini, pria itu tiba-tiba sedikit tidak bisa menahan diri. Sambil menggelengkan kepala, air mata mengalir satu persatu. Saya tidak tahu dokter mengatakan mungkin akan seperti ini seumur hidup. Tetapi saya benar-benar tidak ingin menyerah, kan? Gadis itu melirik Xiao Qingqiu lagi. Tatapan rumit. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Segera menoleh untuk menghibur pria itu. Tidak mungkin. Paman Qingqiu adalah anak laki-laki yang sangat baik. Pasti akan beruntung. Dunia pasti akan segera membaik. Terima kasih pria. Tersedak. Tidak bisa lagi membalasnya. Gadis itu meletakkan keranjang bunga. Melihat ponsel. Paman. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Pria itu mengangguk. Duduk di ranjang pendamping. Diam-diam menundukkan kepala dan menangis. Setelah beberapa saat, dia dipanggil oleh dokter. Aku berdiri tegak di luar jendela. Melihat Xiao Qingqiu. Dia sangat muda. Mungkinkah dia benar-benar tidak akan pernah bangun lagi? Dalam keadaan linglung. Sepertinya aku melihat sesuatu bergerak. Sepertinya jari Xiao Qingqiu. Tetapi adakah orang? Aku berbalik dan ingin memanggil dokter. Tetapi tidak melihat satupun petugas medis. Dengan tergesa-gesa berbaring di jendela dan melihat dengan cermat. Tetapi setelah menunggu lama, Xiao Qingqiu tidak bergerak lagi. Mungkinkah itu hanya ilusi tadi? Aku mundur dengan kecewa. Duduk sebentar. Meletakkan pisang di ranjang pendamping. Meninggalkan rumah sakit. Pagi berikutnya, keluarga datang berkunjung. Berisik. Lalu pergi dengan membawa tas sekolah. Setelah nilai saya membaik, apapun yang saya katakan, ayahku tidak akan meragukannya. Setelah meninggalkan rumah,
Saya pergi ke kedai kopi dekat sekolah. Duduk beberapa menit. Bai Ningbing datang. Apakah kamu kedinginan? Melihatku meringkuk. Dia menunjukku untuk duduk. Menarik tanganku dan menghangatkannya. Saya ragu sejenak. Bertanya padanya. Ningbing, apakah kamu ingin melihat Xiao Qingqiu? Tangannya langsung membeku. Saya sudah menjenguknya kemarin. Saya pikir dia akan bangun. Ningbing, apakah kamu ingin menjenguknya? Kudengar orang bahkan dalam keadaan vegetatif pun masih sadar. Dia pernah menyukaimu. Ucapkan sepatah kata padanya. Mungkin itu bisa membantunya. Jika dia bisa bangun, kamu juga akan bersih. Bukankah begitu? Matanya redup. Tapi aku tahu dia sebenarnya ingin pergi. Hanya saja dia tidak bisa menghadapinya. Aku balas menggenggam tangannya. Aku akan menemanimu, Bai Ningbing. Setelah hening beberapa saat, mengangguk. Hari terakhir liburan musim dingin. Aku dan Bai Ningbing datang ke rumah sakit bersama. Baru saja turun dari taksi di luar. Bai Ningbing. Tapi tiba-tiba berhenti. Aku mendongak. Ternyata gadis yang berada di luar bangsal kemarin. Di belakangnya ada beberapa orang lagi, ku bilang juga Bai Ningbing. Gadis itu tersenyum puas dan menatap Bai Ningbing dengan sinis. Apa yang dilakukan Nona Bai di sini? Datang untuk melihat apakah Qingqiu sudah dibunuh olehmu. Bai Ningbing menjadi pucat. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Menurutmu? Pembunuh? Aku bisa dengan jelas merasakan tangan Bai Ningbing menunggu Ningbing. Aku menariknya. Dia ingin menghindari orang-orang ini untuk sementara waktu. Tetapi orang-orang itu menghalangi jalan kami. Ingin pergi begitu saja. Wen Shihan menggertakkan gigi belakangnya. Buku-buku jarinya berderit. Kau sudah bersembunyi begitu lama. Akhirnya aku bertemu denganmu. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Situasinya tidak baik. Aku buru-buru menghalangi di depan Bai Ningbing. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menelepon polisi. Adik polisi? Apa aku bilang aku akan melakukan sesuatu? Dia mencibir dan selangkah demi selangkah mendekati Bai Ningbing. Dalam dia menarikku ke belakang ayuan. Kau pulang saja dulu. Kenapa aku harus pulang? Aku tidak mau pergi. Wen Shihang dan orang-orang itu semakin dekat dan akan berkelahi. Bagaimana mungkin Bai Ningbing bisa mengalahkan 4 orang? Tepat ketika aku cemas. Sebuah sepeda motor listrik lewat dan tergelincir. Setelah 10 meter, mobil itu tiba-tiba berhenti. Orang di mobil menginjakkan kedua kakinya dan memundurkan mobil itu. Apa yang akan dilakukan? Dia turun dari mobil dan melepas helmnya. Shen Youchu. Kenapa kau ada di sini? Aku terkejut melihatnya sibuk. Dia menjentikan rambutnya. Menatap Wen Shihan. Saudari? Ada apa? Mau berkelahi? Wen Shihan tidak mengenalinya. Mencibir? Jangan ikut campur. Shen Youchu mencibir. Orang-orang yang ingin kau pukul adalah orang-orang dari sekolah menengah atas kami. Kau menyuruhku untuk tidak ikut campur. Meregangkan otot. Melempar helm. Mengambilnya dari sepeda motor listrik. Sebuah tongkat baseball. Tatapannya seperti berkata, mau coba? Wen Shihan tertegun. Jelas melihat bahwa Shen Youchu adalah orang yang nekat. Tidak bisa disinggung. Tiba-tiba tertawa. Apa ini? Siapa bilang akan berkelahi? Dia bilang dia datang ke sini, aku adalah teman. Bukankah kita akan berkelahi? Bukankah hanya ingin melihat Xiao Qingqiu? Aku akan membawamu kepadanya, dia baik-baik saja. Ingin menepuk bahu Bai Ningbing. Bai Bingbing menghindar ke samping. Dia juga tidak merasa canggung. Aku melambai dan pergi. Aku akan membawamu untuk melihat Xiao Qingqiu. Aku tidak tahu bagaimana seseorang berubah wajah. Wajahnya begitu cepat. Tetapi kita memang akan melihat Xiao Qingqiu. Karena dia tidak menghalangi lagi. Tentu saja kita harus masuk.
Shen Youchu takut akan sesuatu. Dia datang bersama kami. Di luar ruang rawat, Wen Shihan berteriak dari jauh. Ayah Xiao. Ayah Xiao berbalik dan melihat Bai Ningbing. Tatapannya seketika menjadi kosong. Apa yang kamu lakukan di sini? Di sudut matanya, Wen Shihan memunggungi kami. Dan tertawa diam-diam. Aku merasa marah. Dan sedikit khawatir tentang Bai Ningbing. Namun, dia hanya menekan tanganku ke bawah. Dan berjalan sendirian ke arah ayah Xiao. Paman, sebuah tamparan keras yang menghancurkan hati mendarat di wajah Bai Ningbing. Kepalanya menoleh. Wajahnya langsung memerah. Di sini tidak ada tempat untukmu. Ekspresi Bai Ningbing. Karena paman, aku ingin melihat Qingqiu. Kau menyakiti Qingqiu kami. Apakah itu belum cukup? Apalagi yang ingin kau lakukan? Hatiku sakit sekali. Ingin bergegas maju tetapi ditahan oleh Shen Youchu. Di pintu ruang rawat, mata Bai Ningbing memerah. Menatap ayah Xiao dengan suara bergetar. Paman, aku tahu kau membenciku. Tapi aku benar-benar tidak mendorong Qingqiu. Dan tidak mempermalukannya. Hari dia mencariku. Aku hanya memberitahunya bahwa dia akan kelas 3 SMA. Belajar dengan baik. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Ayah Xiao menangis tersedu-sedu. Aku tidak ingin tahu. Bai Ningbing menatapnya dan berkata dia tidak akan putus asa. Dia akan belajar dengan giat. Tapi aku menantang angin untuk bertemu. Paman Qingqiu adalah orang yang sangat baik, aku tidak mungkin mendorongnya. Dia juga tidak percaya bahwa dia telah berusaha keras. Dia akan melompat dari gedung tanpa alasan. Jika dia sadar, dia pasti tidak ingin Anda membenci orang yang salah. Mohon, biarkan aku bertemu dengannya. Ayah Xiao menutupi wajahnya dan menangis. Akhirnya menyerah. Ketika kami memasuki bangsal, kebetulan dokter sedang memeriksa tempat tidur. Bai Ningbing bertanya kepada dokter. Kapan dia bisa bangun? Dokter menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakan bahwa pasien saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bangsal tiba-tiba menjadi sunyi. Suasana hati semua orang sangat berat. Hanya Wen Shihan di sudut. Tapi dia tampak lega. Namun, dia dengan cepat berubah menjadi tatapan marah. Begitu cepat sehingga aku pikir itu hanya ilusi tadi. Bai Ningbing, apakah kamu puas sekarang? Menyebabkan Qingqiu menjadi seperti ini. Kamu masih punya wajah untuk melihatnya? Dia benar-benar menjengkelkan. Shen Youchu tidak tahan lagi di rumah sakit. Dilarang membuat keributan, apakah kamu punya sopan santun? Wen Shihan juga tidak marah. Meninggal mendadak. Berdiri di belakang dan terus mengipasi paman. Dia sudah melihatnya, biarkan dia pergi. Qingqiu pasti juga tidak ingin orang ini terlalu dekat dengannya. Ayah Xiao awalnya tidak menyambut Bai Ningbing ketika mendengar Wen Shihan berkata demikian. Kemudian dia juga mengeluarkan perintah pengusiran. Bisakah kamu pergi? Bai Ningbing berhenti. Biarkan aku berbicara dengannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Qingqiu yang matanya tertutup rapat. Nadanya sangat lembut. Xiao Qingqiu, jangan tidur terlalu nyenyak. Cepat sembuh, oke? Kamu bilang bertemu di puncak. Jangan ingkar janji. Ayah Xiao tidak bisa menahan diri ketika mendengar dia mengatakan ini. Matanya memerah lagi. Bai Ningbing bangkit dan menatapku. Ayo pergi. Baik. Aku mengikuti Bai Ningbing bangkit dan ketika hendak berjalan ke pintu. Aku menoleh dan terhenti sejenak. Ada apa? Aku menatap tajam Xiao Qingqiu. Apakah dia baru saja bergerak? Wen Shihan tertegun sejenak. Bagaimana mungkin? Dia menoleh dengan mata kosong penuh kepanikan dan tidak percaya. Ayuan. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Bai Ningbing bertanya. Aku benar-benar melihatnya. Dia bergerak lagi. Aku menunjuk Xiao Qingqiu dan berteriak. Seiring dengan teriakan saya, ada juga suara alarm tit-tit-tit. Bai Ningbing adalah orang pertama yang bereaksi.
Dia bergegas keluar dari kamar rumah sakit. Dokter? Beberapa petugas medis bergegas datang. Kami berkumpul di sekitar Xiao Qingqiu. Beberapa detik kemudian, ayah Xiao berteriak. Qingqiu benar-benar bergerak. Kami sangat bersemangat. Melihat jari Xiao Qingqiu bergerak maju mundur. Seperti sedang melepaskan diri dari sesuatu, setelah beberapa saat hening. Dia perlahan membuka matanya. Semua orang sangat senang. Setelah tenang, aku baru menyadari Wen Shihan menghilang. Aku bergegas keluar dari kamar rumah sakit. Melihatnya berlari menuju ujung lorong, Ningbing. Wen Shihan melarikan diri, Bai Ningbing terkejut sesaat. Lalu bergegas keluar. Shen Youchu melihat ini dan ikut berlari bersamaku. Wen Shihan berlari seperti orang yang melarikan diri, menuruni beberapa lantai. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Shen Youchu? Ketika sampai di lantai 1, Shen Youchu langsung melompat dari tangga di lantai 2. Menghadang dan menendangnya hingga terbang. Apa? Wen Shihan gemetar tanpa henti. Nyaris tersenyum padaku. Aku hanya ingin pergi ke toilet. Pergi ke toilet? Sampai harus lari seperti ini? Ikut aku. Shen Youchu mengangkat Wen Shihan dan menyeretnya ke dalam lift. Dia tinggi dan kakinya panjang. Wen Shihan di tangannya. Seperti anak ayam kecil. Kamar rumah sakit lantai 16. Saat kami membawa Wen Shihan masuk, banyak sekali mata yang melihat ke arah kami. Termasuk mata Xiao Qingqiu. Dia menatap Wen Shihan yang mengeluarkan suara berat dari tenggorokannya tanpa bergerak. Dia mendorongku. Kak, kau bagaimana bisa? Wen Shihan hampir lemas di lantai. 2 menit kemudian, alarm berbunyi nyaring. Wen Shihan ditangkap di kantor polisi. Dia mengaku tanpa ragu. Dia berteman dengan Bai Ningbing sejak SMA. Tetapi teman ini memiliki nasib yang sangat baik. Lahir dari keluarga berada. Penampilannya unggul. Nilainya juga lebih baik darinya. Bahkan dewa laki-lakinya menyukai Bai Ningbing. Dia merasa dirinya tidak kalah. Tetapi ketika berdiri di samping Bai Ningbing, dia bukanlah apa-apa. Seiring berjalannya waktu, hatinya perlahan menjadi bengkok. Semakin lama semakin benci. Bai Ningbing terobsesi padanya. Dia masih berteman dengan Bai Ningbing. Tetapi diam-diam menyebarkan rumor tentang Bai Ningbing di belakangnya. Mengatakan dia adalah bintang sial. Siapapun yang mendekatinya akan sial. Mengatakan karakternya buruk. Sering menghina para pria yang menyukainya secara diam-diam. Tahun lalu, Xiao Qingqiu menemukan Wen Shihan. Karena dia adalah teman baik Bai Ningbing. Jadi dia datang untuk menanyakan kesukaan Bai Ningbing. Dan memberitahunya bahwa dia akan menyatakan cintanya kepada Bai Ningbing. Wen Shihan tahu bahwa Bai Ningbing sering pergi ke atap untuk menikmati angin. Jadi dia memberitahu Xiao Qingqiu kabar ini. Dan saat Xiao Qingqiu menyatakan cintanya, hari itu diam-diam menguntit. Awalnya, dia belum berniat membunuh. Tetapi setelah Bai Ningbing pergi, dia melihat Xiao Qingqiu yang duduk sendirian di atap. Secara tak terduga mendorongnya ke bawah. Selanjutnya, semua orang tahu, Xiao Qingqiu terluka parah. Tidak sadarkan diri. Semua orang yakin bahwa Bai Ningbing adalah pembunuhnya. Mereka merasa bahwa meskipun bukan dia yang mendorong, dia juga yang menyebabkan hal itu terjadi. Memaksa Bai Ningbing untuk mengundurkan diri dari sekolah. Pada hari-hari Xiao Qingqiu dirawat di rumah sakit, Wen Shihan selalu takut dia akan bangun. Dan semuanya akan terungkap. Jadi dia akan mengunjungi Xiao Qingqiu setiap beberapa waktu. Dan hanya bisa tidur setelah memastikan dia tidak akan bangun. Pada hari kami mengunjungi Xiao Qingqiu, dia awalnya ingin mempermalukan Bai Ningbing dengan kesempatan itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Qingqiu, yang menurut dokter memiliki kemungkinan kecil untuk bangun, tiba-tiba terbangun. Dan kebenaran terungkap. Wen Shihan berusia 17 tahun saat melakukan kejahatan. Menurut hukum yang berlaku saat ini, hukuman penjara tidak dapat dihindari. Beberapa hari setelah Wen Shihan ditangkap,
Kami mengunjungi Xiao Qingqiu lagi. Kondisinya jauh lebih baik. Dan dia sudah bisa berbicara dengan lancar. Sebelum pergi, Bai Ningqiu tersenyum padanya dan berkata semoga cepat sembuh. Ya. Dia juga tersenyum dan berkata bahwa ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Kau dan pacarmu harus bersemangat. Ah. Sebenarnya aku takut membuatnya terkejut sehingga aku tidak mengungkapkan identitasku. Tapi dia benar-benar menyadarinya. Dia hanya tersenyum dan memberkati kami. Dan juga berterima kasih padanya. Dia benar-benar anak yang baik. Aku mengangguk. Dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat meninggalkan rumah sakit, Shen Youchu menaiki sepeda motor listrik kecilnya. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Kataku dengan nada bercanda. Kenapa kau tidak memberiku penghargaan untuk perbuatan baik? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku ada janji. Kataku dengan sungguh-sungguh. Jangan berkelahi lagi ya. Shen Yu. Chu akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Siapa bilang aku akan berkelahi? Menjelaskan akan pergi ke warnet. Pergi untuk menjemput kalian berdua. Sepedaku ini tidak bisa membawa kalian. Dia memakai helm. Dan menghilang dalam sekejap. Aku dan Bai Ningbing melihatnya pergi. Memulai dari jauh terlebih dahulu. Perlahan-lahan berjalan kembali. Lihat, siapa bilang kamu adalah bintang pembawa sial? Kamu jelas merupakan pertanda baik. Begitu kamu datang, Xiao Qingqiu langsung bangun. Bai Ningbing terkekeh pelan. Mungkin dia bangun karena kamu? Justru karena kamulah aku ragu-ragu begitu lama. Namun tetap memutuskan untuk memberitahunya satu hal. Bai Ningbing, apakah kamu tidak merasa aneh? Mengapa aku tiba-tiba mendekatimu? Aku menghentikan langkahku. Menarik napas dalam-dalam dan mengaku. Sebenarnya apa yang kamu katakan bahwa aku menyadari setiap kali menyentuhmu, hal baik akan terjadi. Jadi aku mendekatimu untuk memanfaatkan keberuntunganmu. Hanya saja kemudian menjadi berbeda. Suaraku semakin mengecil. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu menyalahkanku? Setelah lama terdiam, dia memelukku. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku hanya akan bersyukur. Untungnya, orang yang bisa membawakanmu keberuntungan adalah aku. Untungnya, orang yang bersamamu adalah aku. Matahari senja sangat terpesona dengan angin musim semi. Mobil juga menunduk di hati. Lembut dan tergesa-gesa. Mei. Suara jangkrik pertama muncul di kampus. Musim panas adalah musim jangkrik. Mereka berhibernasi di bawah tanah selama bertahun-tahun. Diam-diam dan tanpa nama. Tidak melihat cahaya matahari. Menunggu musim panas milik mereka. Menunggu untuk membuat gebrakan. Setelah nilaiku mencapai 640. Kenaikannya menjadi sangat kecil. Dengan susah payah mendorong maju beberapa poin demi beberapa poin. Bai Ningbing berkata, mungkin kenaikan nilaiku sebelumnya. Bukan karena dia memberiku keberuntungan. Melainkan aku perlahan-lahan mengambil kembali nilai yang seharusnya menjadi milikku. 640 adalah level asliku. Jadi, ingin meningkatkannya secara online akan menjadi sangat sulit. Aku agak berkecil hati. Namun dengan cepat tidak percaya pada nasib buruk. Terus mengerjakan soal dengan giat. Bahkan jika hanya 1 atau 2 poin, aku harus meraihnya. Ujian terakhir di bulan Juni selesai. Aku berlari keluar dari ruang ujian. Bai Ningbing sudah menyerahkan kertas ujiannya. Menunggu di gerbang sekolah dan melihatku. Dia merentangkan tangannya untuk menyambut serbuanku. Nilai keluar pada akhir Juni. Aku mendapat 666. Jauh lebih baik dari yang diharapkan. Bai Ningbing kuliah di Universitas Peking. Aku kuliah di Universitas di Beijing. Aku bulan depan masa depan paling cerah.